pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk kelas semua siap. Siapa yang tidak ada hari ini? Alhamdulillah. Ayo, untuk semangat hari ini, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional. Satu nusa satu bangsa. Kemarin apa saja yang kita pelajari? Dibentuk hari Senin. Kemarin apa tentang sampah? Sekarang kita belajar materi bagus. Yang bagus. Sampah merupakan hasil kegiatan dari manusia atau proses alami dari alam yang berbentuk padat. Sampah juga merupakan sumber penyakit bagi kehidupan manusia. Berikut ini dampak sampah bagi kehidupan masyarakat. 1. Keterlambatan lokasi dan pengelolaan sampah yang tidak tepat dan pembuangan sampah yang tidak terkelola merupakan sulit organisme dan menarik
menarik berbagai hewan seperti lalat, kecoa, dan tikus penyebab penyakit. Potensi bahaya kesehatan yang ditimbulkan oleh limbah antara lain diare, kolera, dan demam tifoid menyebar dengan cepat karena virus dan sampah yang dibuang sembarangan bisa masuk ke air minum. Demam berdarah juga dapat meningkat dengan cepat di daerah dengan pengelolaan sampah yang buruk. Penyakit jamur juga dapat menyebar, seperti jamur kulit, penyakit yang menyebar melalui rantai makanan. Contohnya adalah penyakit yang ditularkan oleh cacing pita, Taenia solium. Cacing ini seluruhnya masuk ke saluran pencernaan ternak melalui makanan berupa sisa makanan limbah. Dua, terhadap lingkungan efek pada ekosistem perairan. Sampah yang dibuang ke berbagai tempat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Di satu sisi, sampah organik dianggap mengurangi kandungan oksigen di lingkungan perairan, sedangkan sampah anorganik mengurangi penetrasi sinar matahari ke lingkungan perairan, sehingga mengganggu proses penting ekosistem seperti fotosintesis. Limbah organik dan anorganik membuat air menjadi keruh dan mengurangi organisme yang hidup dalam kondisi tersebut. Ini mengganggu populasi hewan kecil. Jika limbah mengalir ke saluran air atau sungai, maka akan terkontaminasi. Karena ikan dan organisme lain pasti akan mati, beberapa spesies ikan akan punah, dan keadaan ekosistem perairan akan berubah secara biologis. Penguraian limbah yang dibuang langsung ke badan air dan sungai menghasilkan gas organik cair seperti asam organik dan metana, serta gas berbau busuk yang dapat menyebabkan ledakan dalam konsentrasi tinggi. Dampak pada ekosistem darat sampah yang dibuang langsung ke ekosistem terestrial menarik organisme tertentu seperti tikus, kecoa, dan lalat untuk berkembang biak. Perkembangbiakan serangga dan hewan ini dapat meningkat. Manusia memiliki beragam dampak akibat kegiatan mengikuti satu pencemaran udara emisi gas buang dari industri, kendaraan bermotor, dan pembakaran bahan bakar fosil menyebabkan pencemaran udara yang dapat menyebabkan masalah kesehatan serius dan mempengaruhi kualitas udara. Dua, perubahan iklim emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida dari aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim yang signifikan, termasuk peningkatan suhu global, pola cuaca yang ekstrim, dan naiknya permukaan air laut. 3. Kehilangan dan keragaman hayati, deforestasi, kerusakan habitat alami, dan eksploitasi sumber daya alam menyebabkan hilangnya spesies flora dan fauna, serta menurunnya keanekaragaman hayati di berbagai ekosistem. 4. Pencemaran air limbah industri pertanian intensif dan limbah domestik dapat mencemari sumber daya air, menyebabkan kerusakan ekosistem air tawar dan laut, serta mengancam kesehatan manusia dan keberlanjutan lingkungan. 5. Debu dan sampah pembangunan perkotaan dan limbah sampah dapat menghasilkan pencemaran visual seperti tumpukan sampah dan polusi udara yang disebabkan oleh debu dan partikel lainnya. 6. Kehilangan habitat pembangunan infrastruktur urbanisasi dan ekspansi industri seringkali menyebabkan kerusakan dan kehilangan habitat alami yang mengancam kelangsungan hidup spesies liar dan mengurangi keanekaragaman hayati. 7. Penggunaan berlebihan sumber daya, penggunaan berlebihan, dan eksploitasi sumber daya alam seperti air tanah, hutan, dan tanah pertanian dapat menyebabkan degradasi lingkungan dan penurunan kualitas hidup. 8. Pencemaran tanah, penggunaan pestisida limbah industri dan limbah domestik dapat mencemari tanah, mengurangi kesuburan dan merusak ekosistem tanah yang penting untuk pertanian dan keberlanjutan lingkungan. Perubahan lingkungan ini menggambarkan pentingnya untuk mengadopsi praktik berkelanjutan. Tiga R. Ayo,
Tahukah kalian 3M? Mari kita coba. Tumpukan sampah yang menggunung, menyebabkan bencana dan kerusakan lingkungan. Tapi kita dapat mencegahnya dengan melakukan 3 cara untuk mengelola sampah atau bisa disebut 3M. Yang pertama adalah reduce. Reduce adalah mencegah penggunaan sampah dan mengurangi sampah yang dihasilkan. Seperti menghabiskan makanan dan minuman, mengumpulkan makanan sendiri, memperbaiki baju dan sepatu yang rusak, dan mengurangi pembelian barang dengan kemasan plastik. Yang kedua adalah reuse. Reuse adalah menggunakan ulang barang-barang kita agar tidak langsung menjadi sampah. Misalnya, ada bukan cincin dan tempat menyimpan alat tulis, menyumbangkan cerita bekas perpustakaan, atau menjadikan mangkuk plastik sebagai tempat tanaman. Yang ketiga adalah recycle. Recycle adalah mengubah barang bekas menjadi barang baru agar tidak bermanfaat. Seperti membuat kompos dari sisa makanan atau kulit buah. Dan mengambil barang bekas dari kertas, plastik, kartu, baterai, kaca untuk dibawa ke bank sampah. Ayo lakukan 3M dengan aksi nyata. Dengan menghabiskan makanan, menggunakan kertas, mengurangi diri, memakai berat plastik, memakai botol plastik tanaman, dan ditambah penggunaan ekonomis ke bank sampah. Agar sampah tidak menumpuk dan mencemari lingkungan. Karena sampahku tanggung jawabku. Nah, reduce tadi tuh. Mau diulang lagi nggak? Yang pertama adalah reduce. Reduce adalah mencegah penggunaan sampah dan mengurangi sampah yang dihasilkan. Seperti menghabiskan makanan dan minuman, mengumpulkan makanan sendiri, memperbaiki baju dan sepatu yang rusak, dan mengurangi pembelian barang dengan kemasan plastik. Yang kedua adalah reuse. Reuse adalah menggunakan ulang barang-barang kita agar tidak langsung menjadi sampah. Misalnya,
sisir dan tempat menyimpan alat tulis. Atau menjadikan mangkuk plastik sebagai pot tanaman. Dan yang ketiga, recycle. Adalah mengubah barang bekas menjadi lembab. Seperti membuat kompos dari sampah atau dan mengumpulkan barang bekas dari kertas, plastik, kardus, kaleng, kaca untuk dibawa ke lubang sampah. Ayo lakukan 3M dengan aksi nyata. Menghabiskan makanan, belanja sendiri, memakai botol plastik, memakai botol untuk tanaman, dan menjual sampah bernilai ekonomis ke bank sampah. Karena sampah tetap jawab. Itu mau nanya soal tadi. Kami tanya, bagaimana dampak kerusakan lingkungan terhadap manusia? Makanya jangan ribut. Ya, diam dulu. Ini bagaimana dampak kerusakan lingkungan terhadap kehidupan manusia? Bagaimana tadi? Awal dari penyakit tadi karena apa? Sampah. Terus? Polusi. Terus? Yang ada di lingkungan? Tebang pohon. Ilegal. Terus? Karena plastik dan mikroplastik. Nah, di buku catatannya kan masih banyak ada di data kemarin tentang ini dan catatan yang ibu tambahkan kemarin. Oke? Nah, sekarang kita lanjutkan ke tiga kelompok. Ini ada dua soal. Soal pertama, apa dampak bagi manusia dan lingkungan yang rusak dengan limbah plastik? Yang kedua, bagaimana cara kalian mengurangi penggunaan plastik untuk menjaga lingkungan? Dan yang kelompok 1, 2, 3, 4.
Nah, buat nama kepanjangan, jangan nama singkatan atau nama panggilan. Nah, sisi tanggal 5 Juni 5/6/2025. Apa sih? Kopi dibilang serius, apa sih? Nah, jawabannya jangan disilang, jangan dibulat. Disilang. Disilang. Pilihan gandanya disilang, jangan dibulat. Kan ada kalian bulat-bulat kan? Disilang. Kan ada petunjuknya. Baca petunjuknya. Tanda silang, berarti disilang. Jangan lupa namanya. Iya, mana?